Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Farah, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Yang terhormat seluruh asisten yang membantu pelaksanaan praktikum kami. Perkenalkan, nama saya Derianti. NIM saya 21310036. Yang kedua ada Reni Mulyati Namakule, NIM-nya 2113100026. Yang ketiga ada Elisa Oktaviana dengan NIM 2113100039. Yang keempat ada Afan Alhamimi dengan NIM 2113100031. Dan yang kelima ada Anggun dengan NIM 2113100034. Kami dari kelompok 3 dari kelompok besar 2B semester 2D 3 Teknologi Laboratorium Medik Institut Teknologi Sains Insan Candika Medika Jombang akan melaporkan hasil praktikum kami, yaitu uji kualitatif karbohidrat pada sampel amilum, fruktosa, glukosa, urin, dan urin plus glukosa pada reaksi Molis, reaksi iodium, dan reaksi Seliwanov pada tanggal 17 Mei 2022. Judul Analisa Identifikasi Karbohidrat menggunakan metode kualitatif melalui uji Molis, uji iodium, dan uji Seliwanov. Tujuannya untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat dan mengidentifikasikan jenis karbohidrat yang terkandung dalam larutan uji. Prinsipnya untuk pengujian ini, larutan karbohidrat dan penambahan reaksi dan pengamatan berdasarkan perubahan warna, perubahan suhu, dan bentuk endapan atau padatan pada larutan. Alat dan bahan ada tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung, pushball, pipet ukur, pemanas air, plat tetes, larutan glukosa 1%, fruktosa 1%, amilum 1%, urin plus glukosa dengan perbandingan 1:1, reaksi Molis, reaksi Seliwanov, dan reaksi iodium. Yang pertama yang dilakukan adalah uji Molis untuk mengidentifikasikan adanya karbohidrat pada sampel atau tidak. Maka langkah pertama yang disiapkan yaitu 5 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian diisi dengan 2 ml larutan glukosa pada tabung pertama, 2 ml larutan amilum pada tabung kedua, 2 ml larutan fruktosa pada tabung ketiga, 2 ml larutan urin pada tabung keempat, dan 2 ml larutan urin plus glukosa pada tabung kelima. Setelah itu ditambahkan 2 tetes reaksi Molis yang berfungsi untuk menghasilkan warna ungu. Setelah itu kemudian ditambahkan dengan 4 tetes larutan asam sulfat pekat. Kemudian dihomogenkan. Pada tabung glukosa hasilnya negatif tidak berwarna atau bening. Pada tabung fruktosa hasilnya positif berwarna ungu kebiruan. Pada tabung amilum hasilnya negatif tidak berwarna atau bening. Pada tabung urin hasilnya positif berwarna ungu. Pada tabung urin plus glukosa hasilnya berwarna ungu dan mengalami endapan pada larutan. Uji Seliwanov digunakan untuk membedakan antara karbohidrat yang mengandung aldehid dan keton. Jika karbohidrat yang mengandung gugus keton direaksikan dengan Seliwanov akan menunjukkan warna merah sebagai reaksi positifnya. Fruktosa cepat bereaksi karena merupakan jenis karbohidrat yang memiliki gugus keton ketosa. Prosedur uji Molis dapat dilakukan: yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan 3 tetes masing-masing tabung reaksi dengan larutan karbohidrat yang berbeda. Yang ketiga, setiap tabung reaksi ditambahkan 3 ml reaksi Seliwanov. Lalu beri nama pada setiap tabung sesuai dengan larutan karbohidrat yang telah diberikan untuk menghindari hasil yang tertukar atau tidak akurat. Yang keempat, pada waktu yang bersamaan, tabung yang telah terisi larutan dimasukkan ke dalam pemanas air kurang lebih 15 menit. Yang terakhir yaitu pengamatan atas perubahan warna yang telah terjadi pada setiap tabung reaksi.
Hasil dari uji Selivanov pada tabung glukosa hasilnya negatif bening kekuningan, pada tabung fruktosa positif merah ceri, dan mengalami endapan pada tabung amilun negatif bening kekuningan, pada tabung urin positif merah ceri, dan pada tabung urin oles glukosa positif warna merah muda. Pada pengujian terakhir, yaitu uji iodium. Pertama, siapkan 5 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian, tambahkan 2 ml larutan glukosa, 2 ml larutan amilum, 2 ml larutan fruktosa, 2 ml larutan urin, dan 2 ml larutan urin plus glukosa. Kemudian, tambahkan 2 tetes pereaksi iodium yang akan menghasilkan warna merah bata, berarti positif polisakarida. Lalu, pereaksi yang sudah dibuat dihomogenkan, dan hasilnya pada tabung glukosa hasilnya positif berwarna merah bata. Pada tabung fruktosa hasilnya negatif berwarna bening. Pada tabung amilum hasilnya negatif berwarna bening. Kekeruan pada tabung urin hasilnya negatif berwarna kuning, dan pada tabung urin plus glukosa hasilnya negatif berwarna kuning dan mengalami pengendapan. Jadi pada uji iodium ini yang positif polisakarida hanya terdapat pada tabung glukosa. Karbohidrat merupakan polihidroksiketon yang mempunyai rumus CnH2ON yang merupakan hasil fotosintesis yang mempunyai banyak kegunaan bagi tubuh. Karbohidrat dapat berubah warna dan terdapat endapan jika dicampur dengan larutan lain seperti pada pengujian di atas. Kita dapat mengetahui lebih dekat mengenai karbohidrat mulai dari karbohidrat hingga klasifikasi karbohidrat itu sendiri. Sekian dari hasil praktikum kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.